Selamat pagi saudara-saudari, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan. Kita awali renungan hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih dan Maha Penyayang, dengan perantaraan Putramu Yesus Kristus Engkau menghendaki agar kami hidup dengan saling menaruh cinta kasih. Curahkanlah Roh Kudus-Mu agar kami selalu dapat melaksanakan kehendak-Mu itu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai dengan 35. Ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala yang dikatakan tentang Dia. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, dan suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang." Saudara-saudari, para pendengar Embun Surgawi yang dikasihi Tuhan, teladan hidup para lansia. Injil Lukas yang baru saja kita dengar berkisah tentang seorang yang lanjut usia, namanya Simeon. Dalam tradisi Kristen pada abad permulaan, Simeon dipahami sebagai seorang imam dan berusia 112 tahun. Keterangan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias mengisyaratkan usianya yang tua. Simeon adalah seorang yang benar. Istilah ini memiliki makna yang beragam dalam Alkitab. Dalam Injil Lukas, istilah orang benar mengarah pada keteladanan hidup. Sebutan ini mengisyaratkan posisi yang terhormat, sebagaimana tersirat dari fakta bahwa orang-orang benar seringkali dikaitkan erat dengan para nabi. Ia juga seorang yang saleh. Istilah ini dikenakan pada semua orang Yahudi dari pelbagai tempat yang berziarah ke Yerusalem untuk merayakan hari raya Pentakosta. Dalam literatur Yunani kuno, orang saleh merujuk pada warga negara ideal
yang selalu berhati-hati dan teliti dalam mengikuti peraturan masyarakat dan negara. Simeon juga adalah orang yang rendah hati, walaupun Roh Kudus menyatakan bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Sang Juru Selamat, namun ia tidak pernah memamerkan dirinya sebagai orang pilihan Allah dan menjadi sombong. Alangkah luar biasanya Simeon, seorang lansia yang pada zaman itu diperkenankan untuk melihat Yesus Sang Juru Selamat. Simeon orang yang beriman. Ia menantikan kedatangan Mesias, dianugerahi rahmat kehidupan yang sangat besar. Penantian akan kehadiran Allah yang menjadi terang bagi para bangsa terwujud dalam dirinya. Saat Maria dan Yusuf membawa bayi Yesus untuk dipersembahkan kepada Allah, Simeon mendapatkan kesempatan untuk memuji Allah. Dalam pujian itu, Simeon menyebut Yesus sebagai terang. Terang itu menyinari hati manusia, memberi penerangan dalam kegelapan, menjadi tuntutan bagi yang kehilangan arah. Terang itu juga yang memberi harapan. Inilah yang ditemukan oleh Simeon dalam pengalaman perjumpaan pribadinya dengan Yesus. Simeon sendiri menunjukkan bagaimana cara hidup seorang pribadi yang menantikan terang dari Allah. Ia memberikan seluruh hidupnya sebagai persembahan yang berkenan kepada Allah. Saudara-saudariku terkasih, pengalaman Simeon membuktikan bahwa kerinduannya akan Allah terpenuhi setelah melihat Yesus Sang Terang sejati. Dengan mempersembahkan hidup kita, semoga kita pun disinari terang yang sama, sehingga hidup kita senantiasa dituntun olehnya dan kita siap sedia untuk melakukan kehendak-Nya. Marilah kita selalu meneladani sikap Simeon yang bersikap lembut, penuh pengendalian diri, suka berdoa, taat pada aturan, rendah hati, dan akhirnya jadi teladan bagi sesama. Tuhan Yesus, semoga kami semakin lembut, rendah hati, dan siap sedia menjadi pembawa kasih bagi semua orang. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.